Assalamualaikum. Terima kasih ya tadi yang sudah mempersiapkan laptop Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ulang lagi salamnya supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah ya, ketika kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat apapun, hendaknya kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. KM silahkan pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Silahkan. Terima kasih ya. Sebelum belajar kita membaca doa dimulai. Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini Bapak mau memeriksa kehadiran dengan cara menyebutkan makanan atau lauk pauk yang dimakan ketika pagi hari. Jadi nanti kalau yang disebutkan namanya jangan sebut nama, tapi menyebutkan makanan yang telah dimakan pada pagi hari. Paham? Paham. Oke. Kita absen dulu ya, siap ya? Ai, sayur. Andika, Pepa, ayam goreng. Rita, sayur sop. Rosita, Wildan, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan, kita mengingat pelajaran di pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Membahas apa? Silahkan. Tentang Nabi dan Rasul. Tentang Nabi dan Rasul. Apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Silahkan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan tugas-tugas utama Nabi dan Rasul. Gitu ya. Jadi tugas Nabi dan Rasul selama diutus, tugas utamanya apa? Nanti kita bahas ya. Oke. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalian nanti akan mencoba mencari informasi, berdiskusi tentang mukjizat Nabi dan Rasul.
Kira-kira mukjizat itu peristiwa yang luar biasa atau yang biasa saja? So, pasti ya. Oke, kita lanjut. Mampu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran yang terakhir di pertemuan hari ini adalah siswa mampu mendeskripsikan karakter Nabi dan Rasul ulul azmi. Jadi nanti ada Rasul-Rasul pilihan yang disebut Nabi dan Rasul ulul azmi yang mempunyai karakter yang sangat istimewa. Model pembelajaran yang akan kita terapkan pada pertemuan yang kedua adalah project based learning. Ada yang pernah mendengar? Dalam model ini kita akan berfokus menghasilkan produk atau karya, gitu ya, karya nyata dari apa yang kita pelajari. Oke, jadi tidak hanya belajar teori, tetapi kita akan mempraktekannya dengan menciptakan sesuatu yang dapat digunakan atau ditunjukkan kepada orang. Nah, tujuannya Bapak menerapkan model project based learning atau pembelajaran berbasis produk ini adalah supaya kita lebih atau kalian lebih memahami materi melalui pengalaman langsung, bekerja sama dengan teman, dengan kelompok, ya, dan menggunakan kreativitas kita dalam membuat produk, gitu ya. Siap nggak? Siap. Wah, ini kurang kompak nih. Siap nggak? Siap. Siap menciptakan produk? Siap. Ya, pantun pemantik lebih dahulu. Ke taman bunga memetik melati, harumnya wangi terasa indah. Mengapa kita harus beriman dengan pasti kepada Nabi dan Rasul utusan Allah? Kenapa kita harus beriman dengan pasti? Karena termasuk rukun iman. Kira-kira. Nah, ini pertanyaan mendasar yang harus kalian diskusikan dan kalian buatkan produk. Hasil diskusinya dibuatkan produk. Yang pertama, apa saja yang menjadi tugas Nabi dan Rasul? Yang kedua, mukjizat apa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul? Yang keempat, apa saja yang menjadi sifat-sifat Nabi dan Rasul? Yang terakhir, seperti apa karakter para Nabi dan Rasul ulul azmi? Ini ya, bahan diskusinya. Ini kelompoknya. Kemudian selanjutnya silahkan berdiskusi dan membuat produk poster digital menggunakan aplikasi seperti Canva, PowerPoint boleh ya, yang kalian kuasai. Silahkan. Ada yang bertanya dulu atau cukup mengerti? Jangan lupa ilustrasinya, gambarnya juga diperhatikan yang sesuai. Baik, alhamdulillah kalian telah berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dibuatkan sebuah produk poster ya. Sudah beres ya? Nah, dan sudah dikirimkan ke grup kelas supaya nanti bisa dipresentasikan di depan. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking dulu, kita jeda dulu supaya memacu motivasi atau semangat menyampaikan presentasinya. Silahkan berdiri anak-anakku. Oke. Lakukan apa yang Bapak ucapkan, jangan melakukan apa yang Bapak lakukan atau yang Bapak kerjakan. Siap? Siap. Acungkan tangannya. Pegang hidung. Ayo, yang masih belum konsentrasi, ulang. Pegang telinga. Taris telinganya di sini.
Baik, ulang. Pegang pundak. Tepuk tangan buat kita. Sekarang kita akan melanjutkan ke presentasi produk dan diskusi kelas. Nanti kalau ada pertanyaan setelah kelompok menyampaikan presentasinya boleh ditanyakan. Kiran yang pertama, kelompok Wildan kedua, kelompok Paris ketiga, kelompok Fadli keempat. Ya, tepuk tangan buat kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dan sini yang ketiga adalah peristiwa nyata yang terjadi pada Nabi dan Rasul sebagai bukti kenabian atau masalahnya. Ini cara singkatnya. Di sini kami mencatat lebih sedikit, mohon digunakan. Lalu di sini juga dijelaskan adanya mukjizat, yaitu mukjizat dibagi menjadi dua, yakni mukjizat bersifat material atau indrawi, lalu mukjizat yang bersifat non material atau logis. Baik teman-teman, ini merupakan proyek atau Produk ya? produk Iya. dari kelompok 2, yang dimana kami ini membahas tugas-tugas Nabi dan Rasul. Namun tidak hanya disebutkan saja, ada juga contoh kelompok meneladani tugas-tugas Nabi dan Rasul. Oke, yang pertama, tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang lain tolong disimak ya. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat ke-45 dan 46. Tugas-tugas Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama sebagai saksi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang keempat sebagai juru dakwah. Silahkan. Baik teman-teman, inilah hasil produk yang telah kami buat. Jadi yang pertama itu adalah karakter para nabi dan rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi berarti rasul yang memiliki keteguhan hati dalam setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul yaitu Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan produk hasil kami yang berbentuk poster yang akan dijelaskan oleh Rita dan mungkin dibantu oleh Okta. Baik teman-teman, di sini hasil diskusi kami yaitu sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik berarti benar. Sebab perilaku sifat sidik yaitu berkata jujur pada siapapun. Tidak menyampaikan, mengerjakan keharusan dan tidak berbohong kepada siapapun. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan jika ada pertanyaan ditanyakan. Silahkan dari kelompok Elis. Silahkan Lis. Pertanyaannya apa? Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita meneladani sifat kami? Bisa dicontohkan seperti kita ini presentasi. Oh iya betul. Terus Yang lainnya ada nggak? Presentasi menyampaikan apa? Agama ya. Cara meneladani sifat tabligh bagi kita sebagai siswa. Menyampaikan apa? Coba. Cung. tak boleh. Boleh, silakan. Menurut saya ya boleh diulang dulu. Boleh, silakan Elis diulang. Bagaimana cara kita meneladani sifat tabligh? Ya. Menurut saya meneladani sikap tabligh ini kan menyampaikan. Jadi Ya. kita bisa saja dalam pergaulan ini kita tahu itu tuh salah, jadi kita menyampaikan bahwa hal tersebut salah, lalu tanpa menyakiti seseorang tersebut. Apa yang kalian pelajari dari masing-masing kelompok hari ini? Kira-kira kelompok 1 dulu. Kira-kira kelompok 1 belajar tentang apa hari ini? Kelompok 1 mana? Ya, silahkan. Dari pembelajaran ini kami belajar tentang Nabi dan di sini kami mengetahui bahwa banyak
mukjizat itu bukan hanya sekedar mukjizat, tapi ada yang dua-dua. Ada macam ya. Ya, lebih mengenal bahwa rupanya Al-Quran itu bukan hanya mukjizat biasa. Jadi yang sudah dipelajari ini tugas-tugas Nabi dan Rasul. Ternyata kami mengetahui berdasarkan surah Al-Ahzab itu ada 4 tugas Nabi dan Rasul. Iya. Namun ternyata tidak hanya disebutkan saja, kami juga dapat mengetahui contoh perilaku meneladani tugas-tugas Nabi dan Rasul tersebut. Oke. Kalau kita tadi menyimak presentasi dari teman-teman kita, kesimpulannya hari ini kita telah mendapatkan apa atau belajar apa? Tika? Hari ini kita belajar lumayan banyak materi. Yang pertama itu adalah tugas-tugas Nabi dan Rasul, lalu sifat-sifat Nabi dan Rasul, lalu keteladanan Nabi Rasul Ulul Azmi, serta mukjizat para Nabi dan Rasul. Terutama menurut saya itu yang paling berkesan mukjizat, karena saya baru tahu karena mukjizat itu ternyata terbagi menjadi 2. Luar biasa ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Oke. Nah, ini kesimpulannya seperti yang tadi Tika katakan. Hari ini kita membahas tugas Nabi ada 4 sebagai saksi bagi umatnya. Nabi. Yang kedua, membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Memberikan pahala bagi orang yang beramal baik atau memberikan balasan berupa kebahagiaan surga bagi orang-orang yang beramal soleh. Memberikan peringatan untuk orang-orang yang ingkar, tidak mau menyembah Allah, misalkan tidak mau beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu disayang oleh Allah itu caranya dengan banyak bersabar ketika mendapatkan cobaan, ujian gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan refleksi di grup kelas ya. Pemahaman apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silahkan ketik di grup kelas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Tolong nanti dipersiapkan baca-baca di rumah dari e-book yang sudah Bapak berikan di grup kelas ya. Oke. Duduk siap sebelum mengakhiri pelajaran. Kita membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.